Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Apabila kita mau menghitungnya, maka kata Allah la tuhsuha, kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa melihat betapa mahalnya kita membayar oksigen ketika kita dalam kondisi sakit. Kemudian kita juga bisa melihat betapa mahalnya keadaan kita kalau kita tidak mampu berjalan sebagaimana biasanya kita berjalan. Semuanya itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Maka mestinya ini menjadi gambaran kepada kita bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita mestinya kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insya Allah sampai kepada kita. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini disampaikan bahwa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua komponen yang ada pada dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, isi dan keadaan yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pengecualian yang Allah berikan kepada 4 kelompok orang yang ketika kita berada pada kelompok ini, maka kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, mereka yang selalu senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka, keadaan apapun mereka tetap zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka dalam kondisi letih lelah, namun mereka tetap mengedepankan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang kedua yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang suka terhadap amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka suka, puasa mereka suka, sedekah, infak, zakat mereka suka, umrah mereka suka, haji mereka suka. Sesuatu yang sifatnya mendatangkan kecintaan kepada Allah itu mereka berusaha untuk menggapainya. Mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang ketika mereka lakukan membuat Allah cinta kepada diri mereka. Jadi kita harus pandai dan bisa membawa diri kita agar jatuh kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, membawa diri kita kepada hal-hal yang justru dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ajak diri kita untuk tenggelam ke dalam hal-hal yang memang ketika kita lakukan mendatangkan cintanya Allah kepada diri kita. Lalu yang ketiga yang Allah tidak laknat kepada mereka yaitu orang-orang alim yang selalu senantiasa mengajarkan kebaikan. Ya, ada orang datang mengajak kita kebaikan, ya kita harus dengar, kita harus benar-benar meresapi apa yang mereka sampaikan kepada kita. Jangan seringkali kita bawahkan diri kita ini untuk mendengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Nah, kebanyakan dari kita, lemahnya kita itu hal yang buruk ketika disampaikan kita kerjakan. Sementara hal yang baik disampaikan kepada kita, kita justru marah dan tidak senang terhadap
orang yang menyampaikan kebaikan kepada diri kita. Maka ingat, setiap manusia yang apabila datang kebaikan untuk dirinya, artinya ada kebaikan yang disampaikan kepadanya, ajakan kebaikan yang diberitahukan, diinformasikan kepada dirinya, lantas hatinya ini tidak tenang, maka ini pertanda orang tersebut tidak mendapatkan rahmat, ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari coba kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira ketika ada orang menasehati diri kita, hati kita ini bagaimana? Adem, tenang, ataukah sebaliknya bergejolak, mendatangkan emosi, membuat kita jadi murka, jadi marah kepada orang-orang yang mengajak tentang kebaikan kepada diri kita. Kita tahu bahwa fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kita mengajak orang untuk mencegah mereka daripada kemungkaran. Maka kalau kita disampaikan hal kebaikan, kita harus ikut. Kita disampaikan tentang hal kemungkaran yang harus kita tinggalkan, kita harus tinggalkan. Inilah konsep yang kita harus bawa. Jadi orang yang selalu senantiasa, orang alim yang selalu senantiasa mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan ini ketika disampaikan, maka kita harus dengar, kita harus ambil kebaikan itu dan kita kerjakan. Bukan sekedar mendengar dan mengambil, tapi dibaringi dengan pelaksanaan semua yang kita dengar tentang kebaikan itu. Lalu yang keempat, orang yang tidak dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka yang menuntut ilmu agama. Mereka yang selalu senantiasa menghabiskan waktunya untuk mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mendekatkan diri kita ke 4 kelompok tersebut. Yang pertama, ajak dan biasakan diri kita untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ajak diri kita untuk selalu senantiasa ditenggelamkan kepada hal-hal yang ketika kita lakukan mendatangkan kecintaannya Allah kepada diri kita. Kemudian ketika kita mempunyai kebaikan, kita memiliki ilmu, maka jadikan diri kita sebagai investasi pahala. Bagaimana caranya? Kita ajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain sehingga orang lain itu mampu mengerjakan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ya, misalkan ada di antara kita ahli sedekah, dengan sedekah membuat dirinya sukses. Ceritakan kepada orang-orang yang belum paham terhadap sedekah ini, sehingga mereka juga bisa mengikuti jejak langkah daripada keberhasilan yang kita dapatkan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita gunakan waktu ini seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk mentadaburi agama ini dengan terus-menerus mempelajari Al-Quran, memahami isinya, kemudian menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Begitupun memahami hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perintah kita kerjakan, ketika ada larangan kita tinggalkan. Inilah yang mungkin dapat kita bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.